Selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan mahasiswa, terutama yang sedang mempelajari berbagai ilmu bidang ekonomi, dan juga untuk rekan-rekan guru yang mengajar berbagai mata pelajaran bidang ekonomi juga. Dan tidak ketinggalan untuk para pelaku dari dunia usaha maupun dunia industri. Dalam kesempatan yang teramat baik ini, kita akan membahas khusus dalam sebuah topik pemasaran, dan kita akan fokus beberapa waktu ke depan membahas tentang saluran pemasaran. Kita tahu bahwa saluran pemasaran merupakan salah satu unsur yang sangat vital dalam rantai produksi sampai ke produk tersebut ke tangan konsumen akhir. Oleh karenanya, dalam saluran pemasaran ini diperlukan berbagai pemahaman agar saluran pemasaran yang tepat akan mampu memberikan efek positif bagi keberlangsungan sebuah bisnis atau usaha. Saluran pemasaran merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai tahapan dan entitas yang sangat berperan dalam mengantarkan produk dari produsen hingga sampai pada konsumen akhir. Nah, saluran pemasaran itu sendiri jika diterapkan maka akan memiliki beberapa fungsi yang dapat membantu suatu entitas bisnis atau perusahaan di dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu terjualnya produk-produk yang dihasilkan. Dari beberapa fungsi dari saluran pemasaran, yang pertama adalah berfungsi yang titik beratnya berada pada distribusi produk. Sebagai jalur distribusi utama, maka saluran pemasaran yang tepat akan memungkinkan produk yang dihasilkan oleh dunia usaha atau dunia industri mencapai konsumen yang paling akhir. Kemudian fungsi yang kedua adalah dalam rangka mendukung aktivitas promosi. Dalam hal ini, saluran pemasaran akan dapat membantu dalam melakukan aktivitas promosi tentang produk yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dari konsumen tentang produk yang dihasilkan oleh produsen. Kemudian fungsi yang ketiga dari saluran pemasaran yaitu dalam rangka mengurangi biaya. Dalam hal ini, biaya distribusi dan logistik akan dapat dikelola dengan lebih efisien. Dan fungsi yang keempat dari dilaksanakannya yang namanya saluran pemasaran
yaitu dalam rangka berperan sebagai penyedia informasi. Dalam hal ini, aktivitas yang namanya saluran pemasaran dapat menjadi penyedia informasi tentang produk-produk yang dihasilkan kepada konsumen. Berbagai informasi tersebut diantaranya dapat tentang produk itu sendiri, kemudian juga informasi tentang harga dari produk yang dihasilkan atau ditawarkan, serta berbagai informasi tentang kemanfaatan dari produk yang dihasilkan. Itu tadi beberapa fungsi mendasar dari aktivitas saluran pemasaran. Setelah kita memahami dengan baik tentang fungsi dari aktivitas saluran pemasaran, maka kita juga patut untuk mengenal berbagai jenis saluran pemasaran. Untuk jenis saluran pemasaran ini, ada beberapa di antaranya yang biasa dipilih oleh para produsen. Jenis yang pertama yaitu saluran pemasaran langsung, atau istilah yang lebih familiar yaitu direct marketing, di mana dalam saluran pemasaran langsung ini produsen menjual produknya langsung kepada konsumen tanpa perantara. Salah satu contoh dari aktivitas saluran pemasaran langsung ini biasanya dilakukan dalam penjualan produk secara online, juga penjualan melalui berbagai toko atau gerai dari produsen. Kemudian jenis yang kedua dari saluran pemasaran yaitu saluran pemasaran terbuka, atau dalam istilah marketingnya adalah jenis open marketing channel, di mana untuk saluran pemasaran terbuka ini akan banyak pihak yang dapat bergabung sebagai distributor ataupun pengecer. Jenis yang ketiga dari saluran pemasaran yaitu saluran pemasaran tunggal, atau dalam istilah pemasarannya sering disebut dengan single channel marketing. Dalam saluran pemasaran tunggal ini, produk yang dihasilkan oleh produsen dijual melalui saluran pemasaran utama saja. Dalam hal ini bisa diambil contoh yaitu berbagai produk yang dijual hanya melalui toko secara fisik saja. Lanjut, jenis yang keempat dari saluran pemasaran yaitu saluran pemasaran tertutup,
atau dalam istilah marketingnya adalah close marketing channel, di mana dalam jenis saluran pemasaran tertutup ini hanya anggota tertentu saja yang diizinkan untuk menjual berbagai produk yang dihasilkan. Dalam hal ini, contoh yang bisa kita ambil yaitu beberapa produsen hanya memilih agen resmi yang diizinkan untuk menjual produk yang dihasilkannya. Dan jenis yang kelima dari saluran pemasaran yaitu saluran pemasaran ganda, atau istilahnya adalah multiple channel marketing, di mana dalam jenis saluran pemasaran ganda ini produk yang dihasilkan oleh produsen dijual melalui beberapa jenis saluran pemasaran secara bersamaan. Sebagai contohnya adalah produk-produk yang dijual melalui toko fisik, tetapi juga sekaligus dijual melalui berbagai platform e-commerce. Itu tadi beberapa jenis dari saluran pemasaran yang biasa digunakan oleh para pelaku usaha maupun pelaku industri. Nah, muncul pertanyaan mestinya tentang bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan jika ingin menerapkan dan memilih yang namanya saluran pemasaran yang tepat. Ada beberapa tahapan dalam menentukan saluran pemasaran yang tepat. Tahapan yang pertama yaitu kita harus mengenali target pasar. Dalam hal ini kita mesti mengidentifikasikan siapa target pasar kita, termasuk di dalamnya adalah yang menyangkut tentang karakteristik, kemudian preferensi, dan kebiasaan dari konsumen kita. Tahapan yang kedua yaitu kita mengevaluasi produk sekaligus kebutuhan akan distribusinya. Dalam hal ini kita akan meninjau atas produk atau layanan yang kita tawarkan kepada konsumen, serta termasuk di dalamnya adalah karakteristiknya seperti sifat produk, kemudian permintaannya, dan juga tentang ketersediaan produk itu sendiri. Berikutnya tahapan ketiga yaitu kita melakukan studi pasar dan juga kompetitor. Dalam hal ini kita akan melakukan sebuah riset pasar untuk mengetahui tentang bagaimana pesaing kita mendistribusikan produk-produk mereka
ke tangan konsumen. Kemudian tahapan keempat yaitu kita mengevaluasi sumber daya dan kapabilitasnya. Kita dalam hal ini harus meninjau sumber daya dan juga kapabilitas internal perusahaan kita, termasuk di dalamnya yang menyangkut tentang ketersediaan modal, juga infrastruktur dan keterampilan untuk mengelola berbagai saluran pemasaran. Tahapan kelima yaitu mengidentifikasikan saluran pemasaran yang tersedia. Dalam mengidentifikasi ini, kita menyusun daftar potensial saluran pemasaran yang dapat kita gunakan atau manfaatkan, seperti toko fisik, kemudian juga bisa pula toko online, bisa pula agen, distributor, termasuk juga saat ini yaitu platform e-commerce atau pasar online. Berikutnya tahapan keenam yaitu kita memilih saluran yang paling sesuai dengan produk-produk yang kita hasilkan. Dalam hal ini nantinya kita juga mengevaluasi setiap saluran pemasaran berdasarkan pada berbagai kriteria seperti tentang biaya, kemudian juga tentang jangkauan pasar, kemudian tentang kemampuan untuk mencapai target pasar, dan juga tentang fleksibilitas. Tahapan ketujuh dari aktivitas memilih atau menyusun saluran pemasaran yaitu melakukan trial atau uji coba dan evaluasi. Dalam tahapan ini kita nantinya mengidentifikasikan berbagai kelebihan sekaligus juga kekurangan dari setiap saluran yang kita gunakan. Serta juga kita akan mempelajari bagaimana saluran-saluran tersebut dapat berkontribusi pada kesuksesan bisnis kita. Dan tahapan yang terakhir dari penentuan saluran pemasaran yang tepat yaitu fleksibilitas dan penyesuaian. Dalam hal ini kita akan mengambil sikap terbuka guna melakukan berbagai penyesuaian dan juga perubahan, di mana penyesuaian tersebut adalah tentang penyesuaian langkah dari saluran pemasaran sesuai dengan perkembangan pasar, juga sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan harus sesuai dengan strategi bisnis kita. Itu tadi ada beberapa tahapan dalam menentukan saluran pemasaran yang kita jalankan.
Setelah kita memahami berbagai tahapan-tahapan tersebut, kita patut pula untuk mengenali berbagai tingkatan saluran pemasaran. Di dalam berbagai tingkatan tersebut, ada beberapa yang mungkin harus menjadi titik perhatian kita, di mana tingkatan-tingkatan saluran pemasaran tersebut diantaranya adalah yang pertama, itu ada saluran tingkat 0, di mana produsen mendistribusikan produknya secara langsung ke konsumen akhir. Contohnya adalah restoran, bisa juga jasa kesehatan, juga tentang catering, jasa perbankan, maupun jasa bidang pendidikan. Kemudian tingkatan yang kedua itu adalah tingkatan saluran tingkat pertama, di mana di dalam saluran tingkat pertama ini saluran pemasarannya terdiri dari dua pelaku, yaitu produsen dan pengecer. Contohnya dalam hal ini adalah berbagai supermarket maupun swalayan. Tingkatan ketiga yaitu saluran tingkat kedua, di mana di dalam saluran pemasaran dengan tingkat kedua ini ada dua pelaku bisnis perantara. Di antara dua pelaku bisnis perantara itu, yang paling lazim dilaksanakan oleh dunia usaha maupun dunia industri adalah melibatkan distributor utama dan juga pengecer. Dan tingkatan yang ketiga dari saluran pemasaran yaitu saluran tingkat ketiga, di mana dalam saluran tingkat ketiga ini saluran pemasaran yang dimanfaatkan melibatkan tiga pelaku bisnis perantara. Ketiga pelaku bisnis perantara tersebut biasanya dapat berupa distributor utama, kemudian ke subdistributor, dan dari subdistributor ini baru mengarah ke pengecer yang akan mendistribusikan berbagai produk kita langsung kepada konsumen akhir kita. Demikian penjelasan singkat kita hari ini tentang saluran pemasaran. Mudah-mudahan pembahasan kita ini akan membawa pembukaan wawasan kita yang lebih dalam lagi tentang dunia pemasaran. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja subscribe. Terima kasih.